Hi, welcome to Dread Night. Sebelumnya, aku mau ngajak kalian untuk klik tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan atas karya-karya channel YouTube TW Stories. Ketika kita masih kecil, banyak banget kan permainan yang bisa kita mainin. Salah satunya adalah bermain layangan. Hal yang membuat bermain layangan seru adalah kita dapat berlari mencari angin yang kencang sehingga layangannya terbang tinggi, beradu dengan teman-teman layangan siapa yang paling lama bertahan, hingga bertanding menggesekkan benang layangan untuk memutuskan benang milik lawan. Layangan di Indonesia yang kita kenal umumnya berbentuk belah ketupat dengan warna yang beragam. Tapi ada juga loh layangan yang bentuknya aneh-aneh. Contohnya bentuk hewan, bentuk pesawat terbang, sampai bentuk kuntilanak. Tapi, tahukah kalian di balik serunya bermain layangan, ada risiko yang tinggi juga loh, seperti yang sedang viral diberitakan saat ini. Ada seorang pemuda di Solo yang mengalami kecelakaan ketika ia sedang mengendarai sepeda motor. Ternyata ia tersangkut benang bekas layangan yang menyebabkan ia terjatuh. Ia berusaha melepaskan benang layangan tersebut, tetapi tidak berhasil, karena benang layangan tersebut telah mengenai urat nadi yang ada di lehernya. Ia pun harus meregang nyawa akibat kehilangan banyak darah. Ada juga kejadian di Bali yang menimpa seorang bapak yang berusia 61 tahun ketika ia sedang melintas dengan sepeda motornya. Ia terkena tali layangan yang menyebabkan ia terjatuh dan menabrak alat berat hingga meninggal dunia. Kematian karena layangan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di berbagai negara. So, check this out. Yang pertama kejadiannya ada di Amerika Serikat pada tanggal 24 September tahun 1983. Seorang penerbang layangan profesional yang juga pembuat layangan bernama Steve Adekan mengalami kecelakaan yang mengenaskan yang membuatnya meninggal dunia. Kejadian ini bermula ketika ia berusaha memecahkan rekor layangan terbesar yang pernah diterbangkan pada tahun tersebut. Ia berusaha menerbangkan layangan sebesar 2.660 meter persegi atau kurang lebih sebesar 6 lapangan basket. Itu besar banget ya teman-teman. Tiba-tiba ada hembusan angin yang cukup kuat yang mendorong layangan tersebut. Karena layangan ini besar banget, jadi berat badan Steve tidak mampu menahan layangan tersebut. Tubuh Steve terlilit benang layangan dan terpelanting jatuh ke tanah. Dokter yang memeriksa keadaan Steve mengatakan bahwa Steve meninggal dunia akibat jantungnya meledak ketika terbentur ke tanah. Berikutnya kejadian ada di India. Kejadian yang ada di India hampir mirip dengan yang ada di Indonesia. Kejadian ini menimpa seorang anak kecil yang berusia 3 tahun pada tahun 2019. Ia sedang naik motor bersama ayahnya di Korokupet, India, ketika ada benang yang sudah dilapisi kaca menyayat lehernya. Anak ini menangis karena rasa sakit yang ia rasakan di leher. Ayahnya yang kaget segera menghentikan motor dan mengecek keadaan anaknya, serta langsung membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun sayang, nyawa anak ini tidak dapat diselamatkan. Masih dari India, ada anak berusia 10 tahun yang jatuh dari gedung berlantai 4 ketika ia sedang memainkan layangannya bersama teman-teman. Ia sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. Selanjutnya, kita akan ke Brazil. Nasib naas juga menimpa seorang pemain sepak bola asal Brazil yang terjadi pada bulan April 2020. Caio Felipe Santos Silva yang bermain sebagai bek kiri di sebuah klub kasta kedua Brazil yang bernama Independente FC. Ia berumur 21 tahun ketika kejadian ini menimpa dirinya. Diberitakan bahwa ia sedang mengisi waktu luangnya dengan bermain layangan di daerah Sao Paulo, Brazil. Sial baginya, layangan yang ia terbangkan terbang terlalu tinggi dan menabrak tiang listrik berdaya tinggi. Seketika itu, Felipe pingsan dan dinyatakan meninggal dunia. Dari kejadian yang tadi udah aku kasih tahu, ternyata bermain layangan itu berbahaya juga ya. Kita pikir selama ini bermain layangan itu aman dan minim resiko. Tapi ternyata ada resiko yang tinggi juga loh saat bermain layangan. Entah itu yang menimpa kita sebagai pemain atau orang lain. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa main layangan bisa berbahaya? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, pemilihan lokasi bermain layangan.
Tidak jarang anak-anak atau remaja memilih tempat untuk bermain layangan bukan di lapangan terbuka, tetapi di jalan-jalan gang maupun di sekitar perumahan yang tentunya banyak tiang listrik. Meskipun benang bukan benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik, namun benang layangan dapat dengan mudah terkontaminasi dengan tanah dan keringat, terutama karena kita bermain layangan di ruang terbuka yang panas dan kotor. Nah, benang layangan yang udah terkontaminasi inilah yang dapat menghantarkan listrik. Dan hal inilah yang membahayakan. Karena jika tidak hati-hati, benang layangan dapat tersangkut di tiang listrik yang dapat menyebabkan para pemainnya terkena aliran listrik. Nah, yang kedua masih berhubungan dengan lokasi. Tidak jarang juga anak-anak atau remaja memilih lokasi bermainnya di gedung-gedung atau bangunan yang tinggi. Alasan mereka memilih bangunan atau gedung yang tinggi karena semakin tinggi gedung, maka anginnya akan semakin kencang. Tapi, karena permainan layangan ini permainan yang mengharuskan kita melihat ke atas untuk melihat layangan ini terbang tinggi, mengatur angin, dan sebagainya, sehingga kita jarang sekali melihat lingkungan sekitar. Bila tidak berhati-hati, hal ini dapat menyebabkan kita terjatuh. Dan kejadian inilah yang menimpa anak berusia 10 tahun tadi yang ada di India. Yang ketiga, tidak jarang para pemain melakukan pertandingan layangan. Pertandingan ini biasanya berisi peraturan layangan siapa yang dapat memutuskan benang layangan lawannya. Benang lawan yang putus dianggap kalah. Tidak jarang untuk meningkatkan kemungkinan menang, para pemain menggunakan benang yang dicampur dengan serbuk logam atau serbuk gelas. Kedua campuran ini dilekatkan ke benang dengan menggunakan lem, sehingga benang ini menjadi lebih tajam. Yang membuat tindakan ini membahayakan ketika sudah mulai pertandingan dan layangan yang sudah dilapisi serbuk logam atau serbuk gelas ini ternyata kalah. Otomatis layangannya akan terbang dan tersangkut entah di pohon atau di tiang listrik. Nah, hal inilah yang menyebabkan pengendara motor atau pejalan kaki tersangkut lehernya oleh benang layangan. Hal inilah yang terjadi pada pengendara motor di Solo, Bali, maupun India. Nah, itu tadi kejadian-kejadian mengenaskan yang berhubungan dengan layangan. Buat kalian yang hobi main layangan, pastikan kalian selalu bermain layangan di tempat yang aman, di lapangan yang terbuka, yang tidak terdapat tiang listrik, serta selalu lihat kondisi sekitar kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tahu video terbaru dari TW Stories.